Selamat datang teman-teman di dalam sesi ke-10 untuk perkuliahan kita di RPL 1 ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mencoba untuk merancang dari kelas untuk dipersiapkan menjadi sebuah rangkaian kode program, dan kita juga akan mencoba membahas tentang bagaimana keberadaan dari kelas akan bisa turut menentukan adanya proses normalisasi di dalam perancangan basis data. Semoga apa yang rekan-rekan dapatkan dalam pertemuan kita hari ini akan bisa membantu juga bagi teman-teman untuk memantapkan tentang penyusunan topik di dalam tugas besarnya dan menghasilkan sesuatu yang akan sangat bermanfaat nantinya di akhir semester. Jika kita menelaah sebuah kelas dengan atribut dan juga metode yang ada di dalamnya atau operasi di dalam kelas tersebut, maka kita memerlukan adanya kriteria dan juga aktivitas serta teknik untuk bisa nantinya menghasilkan kode program yang memadai. Nah, memang rekan-rekan belum mendapatkan perkuliahan tentang melakukan pemrograman secara object oriented, tetapi di dalam perkuliahan RPL ini diharapkan teman-teman akan bisa mencoba untuk memantapkan, untuk mencoba mengalihkan dari kelas kepada rancangan untuk implementasinya. Nah, dengan titik fokus utama bagi kita di dalam RPL ini, kita mencoba di dalam konsep perancangan kita tersebut untuk melakukan pengelolaan data. Ya, jadi kita akan mencoba untuk lebih fokuskan pada bagaimana atribut-atribut yang ada di dalam kelas yang teman-teman sudah rancang untuk bisa dijadikan sebagai tabel di dalam pengelolaan basis datanya, serta nantinya coba dimanfaatkan sebagai landasan untuk melakukan operasi di dalam kelas tersebut. Nah, yang teman-teman sudah lakukan ya, selama perjalanan dari awal hingga sampai dengan UTS kemarin, teman-teman sudah mencoba untuk melakukan perancangan kelas dengan memberikan nama, atribut, dan juga metode atau operasi yang ada di dalamnya sebagai sarana untuk memenuhi requirements di dalam sistem teman-teman. Nah, dalam pertemuan ini kita mencoba untuk melakukan pemanasan, ya kita akan mencoba untuk melihat apa saja yang sekiranya diperlukan jika teman-teman mempertimbangkan untuk mengalihkan kode program teman-teman, membuat kode program teman-teman ini dari kelas yang sudah dirancang tersebut. Mari kita coba mereview terlebih dahulu beberapa terminologi yang sekiranya diperlukan untuk bisa nantinya mencoba melakukan implementasi ataupun perancangan untuk membuat kode programnya. Nah, beberapa hal utama yang teman-teman perlu pahami dan juga teman-teman perlu memantapkan definisinya adalah pertama terkait dengan objek. Objek ini adalah komponen dasar di dalam sistem teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat terutama objek akan didasari dengan kemunculan kata-kata benda yang berpengaruh di dalam sistem. Terutama pada saat-saat teman membuat use case ataupun activity diagram. Terminologi berikutnya adalah kelas. Kelas adalah cetak biru, blueprint, dari objek yang memungkinkan bahwa data, atribut dalam hal ini, dan proses atau metode yang ada memenuhi persyaratan requirements di dalam sistem yang teman-teman kembangkan. Hal berikutnya adalah atribut. Atribut adalah karakteristik dalam sebuah objek ya, yang mendasari apa yang memberikan informasi di dalam kelas teman-teman tersebut. Disebut sebagai atribut. Hal berikutnya adalah methods atau operation, operasi. Ini adalah proses, hal yang dapat dilakukan di dalam sebuah objek. Terminologi terakhir adalah message. Message dalam hal ini kaitannya dengan bagaimana pemanggilan dari satu objek ke objek yang lainnya. Nah, ini biasanya akan dikaitkan dengan proses yang teman-teman gambarkan dalam diagram aktivitas. Beberapa terminologi lain yang teman-teman bisa perhatikan dan perlu untuk pahami
Antara lain adalah inheritance. Ini adalah kelas yang mengalirkan atribut serta metode untuk kelas-kelas di bawahnya. Nah, misalnya ada kelas hewan, mewariskan misalnya atribut jumlah kaki ke kelas kucing. Baik, kemudian ada lagi enkapsulasi. Adalah suatu kombinasi proses dan data ke dalam satu objek tunggal. Ada istilah lain yang dinamakan sebagai information hiding, yaitu informasi yang diperlukan oleh sebuah objek dan hanya boleh terlihat dari objek itu saja. Ataupun mungkin juga bisa di-set untuk bisa dilihat oleh spesifik objek yang lain. Nah, dalam hal ini, hak akses terhadap atribut ataupun metode akan bisa nantinya dijadikan sebagai public, private, ataupun mungkin teman-teman bisa nyatakan sebagai bagian ya dari sebuah objek tersebut. Kemudian ada lagi yang disebut dengan polymorphism, yaitu pesan, khususnya yang berasal dari metode, untuk bisa diinterpretasikan secara berbeda di dalam objek yang lainnya. Misal, suara hewan. Ada perbedaan antara objek kucing dan bebek. Terakhir adalah mengenai dynamic binding. Ini adalah interpretasi pesan dalam sebuah objek yang dialirkan pada saat runtime. Nah, terminologi ini akan bisa teman-teman perhatikan khususnya pada saat teman-teman mencoba mengimplementasikan kelas sebagai kode program. Nah, detailnya saya rasa nanti kita akan bisa lihat beberapa contoh dalam slide-slide selanjutnya. Kita coba berkenalan dengan dua terminologi baru yang diperlukan juga pada saat kita mencoba untuk mengimplementasikan kelas ke dalam kode program. Yang pertama adalah kaitannya dengan kohesi atau cohesion dalam bahasa Inggris. Cohesion menyatakan seberapa spesifik sebuah modul di dalam sistem. Dalam hal ini, kelas dan objek merepresentasikan suatu hal yang sangat spesifik dan tidak ada ambiguitas. Jadi boleh dikatakan cohesion ini adalah sesuatu yang eksklusif, yang benar-benar identik dengan keadaan sebuah kelas. Kemudian terminologi berikutnya adalah coupling atau keterkaitan. Dikatakan di sini sebagai tingkat ketergantungan antar modul yang satu dengan yang lain. Teman-teman bisa mengibaratkan modul ini sebagai kelas, ya, ataupun objek serta metode di dalam objek yang teman-teman gunakan, yang ada di dalam sistem. Semakin tinggi coupling, maka perubahan dalam satu bagian akan berpengaruh terhadap bagian yang lainnya. Kondisi yang ideal adalah kalau kita memiliki tingkat kohesi yang tinggi di dalam kode program kita, namun dengan coupling yang rendah. Apabila kita memiliki tingkat kohesi yang tinggi, maka kita bisa menciptakan yang dinamakan sebagai library atau pustaka, yaitu kumpulan kelas yang dapat digunakan kembali di dalam sistem yang lain atau mungkin di dalam sistem yang sama tetapi modul yang berbeda. Kemudian dengan adanya library ini, kita bisa menyediakan template dengan atribut dan metode yang sudah terdefinisi. Misalnya apabila teman-teman menerapkan adanya inheritance, maka secara tidak langsung teman-teman sudah mencoba untuk menyediakan kohesi di dalam kode program teman-teman. Dan dari inheritance yang dimiliki tersebut nantinya bisa dikumpulkan, dikelompokkan sebagai package, ataupun mungkin nanti bisa dijadikan sebagai library. Nah, inilah yang teman-teman bisa lihat juga di sesi pertemuan kita yang lalu, bagaimana kita bisa menyediakan foundation layer di dalam sistem kita, atau lapisan dasar di dalam sistem kita. Hal lain lagi yang bisa kita sediakan untuk bisa menunjang reusability pada saat kita memiliki tingkat kohesi kode program yang baik, kita bisa menyediakan komponen. Ini adalah bagian perangkat lunak yang dapat di-plug in, ya, yang dapat di-include-kan, yang dapat digunakan lagi di dalam sebuah sistem. Nah, kalau teman-teman ingat pembahasan kita di sesi sebelumnya, komponen
akan bisa kita arahkan sebagai lapisan problem domain and human computer interaction. Ya, di mana kita memang menyediakan sesuatu yang sangat spesifik untuk bisa digunakan di berbagai sistem dan meningkatkan peran dari reusability di dalam kelas kita. Beberapa pegangan yang dapat teman-teman jadikan acuan pada saat teman-teman mencoba untuk mengubah dari diagram kelas yang teman-teman sudah miliki menjadi kode program bisa dilihat di dalam slide ini. Pertama, teman-teman bisa melihat dari sisi atribut. Atribut di dalam kelas pada umumnya dapat diimplementasikan sebagai instance variables di dalam kode program teman-teman. Ya, jadi sebagai variabel. Nah, ada kalanya atribut ini perlu untuk disimpan secara lebih permanen. Nah, pada saat itulah kita bisa memanfaatkan koneksi dengan basis data. Dan ini yang saya rasa akan menjadi salah satu penekanan kita dalam pekerjaan yang teman-teman lakukan sebagai tugas besar. Yaitu bagaimana bisa mengkoneksikan kode program teman-teman untuk bisa dijadikan sebagai atribut di dalam kelas, tetapi dengan cara mengambilnya atau menyimpannya di dalam basis data. Baik, hal kedua, teman-teman bisa menyatakan generalisasi. Jadi kalau teman-teman memiliki adanya inheritance, maka bisa diimplementasikan dengan menggunakan kata kunci extend. Ya, khususnya kalau teman-teman menggunakan bahasa Java misalkan, maka disediakan kata kunci extend yang akan bisa dipakai untuk mengimplementasikan generalisasi. Selanjutnya, jika teman-teman memiliki kelas yang bersifat interface ataupun abstrak, maka bisa menggunakan kata kunci implements. Nah, terkait dengan bagaimana teman-teman memanfaatkan extend dan implements, saya rasa nanti akan lebih diperdalam saat teman-teman mempelajari tentang pemrograman berbasis orientasi objek. Ya, namun tidak salah kalau kita mulai berkenalan dengan istilah extend dan implements ini dalam pelajaran RPL kita. Terakhir, jika kita memiliki asosiasi antara satu kelas dengan kelas yang lain, maka hal ini bisa diimplementasikan melalui instance variabel yang dikirimkan ya dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saat kita mempunyai asosiasi seperti yang kita lihat di slide sebelumnya untuk bisa dipasingkan, untuk bisa dialirkan dari satu kelas ke kelas yang lain. Nah, salah satu cara yang dianggap paling efektif di sini adalah kita mencoba membagi jika kita memiliki asosiasi dua arah menjadi dua asosiasi satu arah dengan setiap kelas memiliki instance variabel yang merepresentasikan asosiasi yang berpasangan tersebut. Jadi variabelnya dua-duanya muncul di dalam setiap kelas yang berasosiasi. Baik, kemudian jika kita memiliki one-way association atau asosiasi satu arah dengan multiplicitas one or optional, jadi multiplicitasnya satu atau pilihan atau lebih, maka bisa dilakukan melalui deklarasi variabel sesuai dengan kelas yang diasosiasikan tersebut. Ketiga, apabila rekan-rekan memiliki asosiasi satu arah dengan multiplicitas many, maka teman-teman bisa menggunakan koleksi, seperti misalnya array list kalau di dalam Java. Kemudian terakhir, asosiasi dengan multiplicitas jumlah yang spesifik, jumlah yang tetap, maka bisa diimplementasikan dengan menggunakan array. Baik, mari kita coba mulai melihat bagaimana seandainya kita memiliki sebuah kelas. Ya, sebagai contoh, misalkan di sini kita memiliki sebuah kelas car atau mobil dengan adanya dua atribut. Ya, atributnya perhatikan di sini ada tanda bahwa atributnya adalah private, ya, dengan tanda negatif di depannya ini, yang artinya spesifik hanya berlaku di kelas ini.
dan bagaimana nantinya dijadikan sebagai kode program. Contoh yang disampaikan di sini adalah dengan bahasa pemrograman Java, tetapi sebenarnya konsep yang ditawarkan dengan bahasa berorientasi objek lainnya tetap sama. Entah misalkan teman-teman nantinya menggunakan PHP, atau mungkin teman-teman menggunakan Python, tetap bisa disediakan fasilitas untuk menyatakan keterbukaan dari suatu atribut ataupun metode dengan memperhatikan aksesibilitasnya. Baik, kita coba melihat dari kelas car ini, kita memiliki adanya metode getColorCar, kemudian getCarPrice. Ya, dengan teman-teman bisa memperhatikan aksesibilitasnya dalam bentuk positif yang artinya public, dan ini diimplementasikan melalui kata kunci public di dalam kelas yang terkait. Ya, teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa memperhatikan ya bagaimana bahwa keberadaan sebuah kelas dengan kode program yang menyertainya. Ya, ingat bahwa di sini kita belum menyampaikan message atau mempasingkan aliran informasi dari satu kelas ke kelas yang lain, tetapi paling tidak dengan contoh ini teman-teman bisa melihat bagaimana kita mencoba mendefinisikan ya bagaimana kalau seandainya dalam contoh ini warna mobil dengan harga mobil kita definisikan dan siap untuk nantinya dialirkan ke kelas yang lainnya melalui adanya metode getCarColor dan getCarPrice. Di dalam slide ini kita melihat contoh lain ya tentang bagaimana sebuah kelas diimplementasikan. Ya, teman-teman katakan di sini memiliki kelas employee dengan adanya dua atribut dan atribut ini dinyatakan sebagai instance variable di bagian awal dari kelas yang kita implementasikan. Ya, kemudian metode dari kelasnya teman-teman bisa lihat di bagian bawah di sini ya diimplementasikan ya di dalam kode program yang terkait. Ya, jadi sebagai contoh misalkan di sini kita memiliki metode private untuk employee ID, kemudian ada metode public yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengalirkan ya employee ID ke kelas-kelas yang lain, tetapi ingat di sini kita perlu melakukan instansiasi, ya kita menggunakan getEmployee. Ya, metode getEmployee. Ya, demikian juga misalkan kita menyatakan dengan getDepartment ya untuk memastikan bahwa objek kita nantinya akan bisa diisi dengan employee ya dan departemen sesuai dengan kelas yang sudah didefinisikan. Dan inilah yang nantinya ya terutama kepada saat kita melakukan instansiasi ini, kita mencoba untuk melakukan pendefinisian ya dari suatu atribut di dalam metodenya, maka inilah yang nanti akan bisa dipasingkan ke atribut atau sebagai atribut maksud saya di kelas-kelas yang lainnya. Di dalam slide ini kita melihat ada dua kelas yang saling berasosiasi, yaitu kelas mobil dengan kelas customer. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada arah tanda panah, tetapi sebetulnya tanda panah ini hanya menyatakan arah asosiasi. Ya, pada saat teman-teman menggambarkan kelas diagram, arah asosiasi ini tidak harus disampaikan, ya, karena kita berpatokan bahwa kelas diagram, ya, jangan sampai nanti bisa dirancukan pada saat digambar dengan lambang-lambang yang kadang-kadang mirip, ya, seperti misalkan inheritance dengan tanda panah untuk asosiasi ini sebagai arah asosiasi. Jadi saya sarankan ini tidak dilakukan, tetapi di sini kita melakukan hanya untuk menggambarkan bahwa ada asosiasi satu arah, ya, hanya itu. Tapi saya sarankan untuk tidak menggunakan tanda ini supaya tidak membingungkan pada saat nantinya teman-teman mencoba menjelaskan dari kelas diagramnya secara keseluruhan. Baik, anyway kita coba untuk memahami apa yang tertera di gambar kelas diagram ini, bahwa kita memiliki ada sekali lagi kelas untuk car dan customer, ya. Dan bagaimana sebagai atribut di dalam kelas car kita memiliki atribut owner dalam tipe
customer. Nah, ini salah satu keistimewaan dari pemrograman berorientasi objek, bahwa kita bisa menggunakan struktur data yang didefinisikan di dalam kelas lainnya, ya, sehingga nantinya kita akan bisa memanfaatkan struktur data yang dibuat berdasarkan tipe dari tipe dari kelas lainnya tersebut, contohnya customer di sini, untuk bisa memastikan bahwa informasi itu mengalir, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk implementasi dari masing-masing kelas ini. Misalkan untuk kelas customer, ya karena ini sifat dari asosiasinya satu arah yang artinya mobil dimiliki ya oleh seorang customer, maka kita bisa lihat bahwa di kelas customer ya kita mendefinisikan customer-nya melalui atribut-atribut yang ada, dan bagaimana di dalam kelas car atau mobil kita memanfaatkan struktur data dari customer ini ya yang diimplementasikan oleh kelas customer untuk dimanfaatkan di dalam kelas car. Ya, jadi kita definisikan bagaimana di sini bahwa owner adalah dibentuk melalui kelas customer. Ya. Dan di sini teman-teman bisa melihat berdasarkan arah asosiasinya. Di dalam slide ini kita melihat contoh lain, ya bagaimana seandainya sifat asosiasinya adalah dua arah antara car dengan customer. Ya, teman-teman bisa melihat pada saat di dalam kelas car ya kita memanfaatkan bahwa owner ya dalam tipe customer ya. Sedangkan sebaliknya teman-teman bisa lihat di sini ada car dalam tipe car. Nah, imbasnya adalah pada saat kita nantinya mendefinisikan dalam bahasa pemrograman yang dipakai untuk implementasi, maka ya kita bisa melihat bagaimana di dalam kelas customer kita menggunakan ya atribut dalam tipe car, dan sebaliknya di dalam kelas car kita menggunakan atribut dalam tipe customer. Ya, jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa dengan adanya ya, asosiasi yang terjadi antara kelas, informasi dari satu kelas terhadap kelas yang lainnya bisa dialirkan. Ya, tentu saja dengan memperhatikan bagaimana tipe dari data yang berupa kelas tadi didefinisikan di dalam setiap kelas yang membutuhkannya. Dalam contoh yang diberikan pada slide ini, kita mulai bermain-main sekarang dengan menggunakan multiplisitas. Ya, teman-teman perhatikan adanya angka 1 dengan tanda banyak, yang artinya di sini relasinya adalah one to many atau asosiasinya bersifat one to many. Ya, yang artinya di sini satu orang customer bisa memiliki lebih dari satu mobil. Ya. Nah, baik kita mencoba untuk mengimplementasikan kelas kita ke dalam bentuk kode program yang dalam hal ini mencoba merelasikan antara customer dengan car, ya, mengasosiasikan antara customer dengan car dengan multiplisitas tertentu. Baik, kita lihat di bagian sebelah kiri bawah ya bagaimana kelas car diimplementasikan. Ya, adanya atribut brand, ya kita lihat di sini. Kemudian metode-metode yang diperlukan sesuai dengan kelas yang didefinisikan. Ya, kita melihat ada metode car untuk mengembalikan merek tentu saja nantinya ya, brand atau merek. Kemudian ada public car yang menyatakan instansiasi dari kelas car ini. Kemudian adanya get brand ya, yang nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk mempasingkan nilai dari merek mobil yang bersangkutan. Kemudian set brand, ya set brand atau untuk menyatakan, definisikan merek mobil sesuai dengan pada saat kelas dibentuk, ya pada saat instansiasi. Nah, apa yang teman-teman lihat di sini? Teman-teman memiliki metode getter and setter kalau di dalam pemrograman berbasis orientasi objek, yang artinya menyediakan informasi, ya untuk di get diambil dan di set ya, yang artinya dipastikan, sehingga nantinya objek kita akan berubah ya menjadi suatu realita
untuk bisa diasosiasikan dengan kelas yang lainnya. Ya. Dan kita lihat bagaimana bahwa kelas car ini akan dimanfaatkan, ya kalau teman-teman lihat, di dalam metode untuk kelas-kelas, metode-metode yang ada di dalam kelas customer, ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya bahwa di dalam customer ada car list, ya, yang artinya teman-teman bisa menyatakan bahwa satu orang customer punya beberapa mobil, jadi kita perlu adanya list, kita perlu adanya tempat penampungan untuk beberapa mobil di dalam konteks kita ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa kita mengimplementasikan mobil kita ini sebagai array list. Ya. Karena kita nggak tahu berapa banyak jumlahnya. Ya, makanya dinyatakan sebagai array list. Ya, perhatikan tanda multiplisitasnya adalah many, bintang. Ya. Nah, kemudian kita bisa nyatakan misalkan kalau seandainya seorang customer memiliki 3 buah mobil, ya, maka kita bisa nyatakan, kita bentuk jumlahnya untuk di customer tertentu. Ya, baik. Atau dalam hal ini misalkan contohnya adalah 2, ya, maka kita bisa definisikan bahwa seseorang punya mobil misalkan adanya Audi, ya, kemudian Mercedes, ya. Tetapi di sisi lain, ya, karena kita juga sudah punya adanya list di dalam array kita, ya, jadi di sini dicontohkan bagaimana kalau seandainya kita mendefinisikan mobil itu seandainya tanda bintang ini digantikan dengan 2, kita bisa nyatakan dengan new car 2. Tapi sebetulnya yang lebih tepat kalau memang one to many adalah yang di bawah ini nih. Ya, jadi car list-nya ya kita tambahkan sesuai dengan array list yang kita miliki. Ya. Oke, sedangkan kalau array biasa kita bisa nyatakan dengan cara seperti ini. Jadi di sini dicontohkan bagaimana 2 kemungkinan, ya. Sebetulnya pilih salah satu saja cukup, yang ini atau yang di bawah. Ya, tetapi kalau tanda bintang, maka yang disarankan sebetulnya adalah yang di bawah ini. Ya, bagaimana kita bisa menyatakan jumlah mobil itu untuk seorang customer, ya, bisa kita tambahkan sesuai dengan jumlah yang pastinya dari customer tersebut dengan list yang tidak terbatas. Ya, makanya di sini bisa ditambahkan dengan berapapun. Kita bisa manfaatkan array list untuk hal ini. Kita lihat contoh selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan kelas car dengan sifat general dan kelas hatchback sebagai spesialisasi dari car yang general tadi. Ya, baik. Nah, di atas, ya, di bagian atas kalau saya batasi, di bagian atas kita mendefinisikan kelas car yang generalnya. Ya, jadi mobil itu ada harganya, ya, ada modelnya, kemudian kita bisa set model apa yang kita pastikan untuk mobil yang kita miliki. Ya, dan di sini karena sifat dari kelas car ini adalah kelas yang general, maka untuk implementasi yang spesifiknya, ya, perhatikan di sini ada sifat inheritance, kita bisa menggunakan kata kunci extend. Ya, nah teman-teman bisa lihat ya bagaimana di dalam kelas hatchback yang mengimplementasikan atau mengextend lebih tepatnya kelas dari car ini, ya, kita bisa lihat misalkan metode yang ada ya di dalam kelas car itu kita pakai kembali, ya, mewarisi sifatnya berarti di sini, dan kita isi dengan kebutuhan. Ya, jadi misalkan print price di sini tuliskan hatchback price. Ya, kemudian get model untuk mereturn nih model yang sudah diisikan nantinya dialirkan ke tempat lain melalui hasil dari setting modelnya. Ya, dan kebetulan di sini modelnya adalah model yang kita sudah tentukan, misalkan adalah hatchback, ya, berupa stringnya di sini. Ya, baik. Nah, ini contoh bagaimana pewarisan sifat bisa kita lakukan dengan menggunakan kata kunci extend.
Mari kita lanjutkan kembali. Nah, kita bisa melihat di dalam slide ini bagaimana seandainya teman-teman memiliki sifat asosiasi yang dependensi, yang saling tergantung. Ya, digambarkan dengan tanda garis putus-putus ini. Ya, sekali lagi tanda panah ini saya sarankan bisa dihilangkan saja. Ya, yang penting di sini kita bisa menggambarkan adanya dependensi, di mana kita bisa melihat bahwa untuk kelas payment system, ya payment system terjadi, ya jadi payment system ini terjadi kalau ada proses payment, ya melalui order. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya bagaimana metode proses payment dari sebuah order akan bisa dianggap men-trigger adanya class payment ini. Ya, jadi payment system, ya payment system ini akan menjadi sesuatu yang tercipta, sesuatu yang terjadi pada saat order dilakukan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai dependensi. Kita lanjut lagi. Di dalam slide ini kita melihat bagaimana agregasi bisa kita coba untuk implementasikan. Ya, sebagai contoh, misalkan kita memiliki kelas school, sekolah, yang terdiri atas 0 atau lebih student. Nah, dan ini bentuk asosiasinya bisa kita implementasikan dalam bentuk kode program yang sangat sederhana di sini, ya bahwa kelas sekolah, ya, school, akan menggunakan agregasi dari student di dalamnya. Ya, jadi kita langsung libatkan student ini, ya dalam tipe student tentu saja sesuai dengan kelasnya, tipe yang dibutuhkan untuk membentuk suatu sekolah. Selanjutnya kita mencoba melihat bagaimana komposisi dibentuk di dalam kode program kita, dan ini bisa sebagai alternatif juga sebetulnya pada saat kita mengimplementasikan agregasi, ya sebagaimana yang dilihat di slide sebelumnya, ya. Jadi kita bisa mengimplementasikan sebetulnya dalam bentuk list, ya, untuk bisa menyatakan bagaimana jumlah dari komposisi atau agregasi yang terjadi. Nah, tetapi inti yang ingin disampaikan melalui slide agregasi dan komposisi di sini bahwa apa yang dibentuk, ya melalui sifat dari komposisi dan agregasinya itu perlu untuk dimunculkan di kelas yang menampungnya. Ya, sebagai contoh di sini misalkan kelas penampungnya adalah si company, yang artinya company itu terdiri atas gitu ya 0 atau lebih employee. Nah, employee-nya ya dalam tipe employee tentu saja ya sesuai dengan apa yang didefinisikan di dalam kelasnya. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana ini digunakan bentuk array-nya, ya, atau bentuk list-nya. Ya, tergantung. Kalau memang kita sudah tahu jumlahnya, kita bisa gunakan array. Tapi kalau tidak, kita bisa menggunakan array list. Salah satu tujuan kita di dalam pembentukan tugas besar mengapa mata kuliah RPL diintegrasikan dengan mata kuliah basis data, karena di dalam pengelolaan data yang notabene adalah dasar dalam konteks untuk bisa melakukan penyimpanan dan juga pemanfaatan kembali dari data-data tersebut, maka kita perlu amati koneksi yang terbentuk, ya dalam arti bahwa di dalam mata kuliah RPL kita mencoba untuk melakukan perancangan dari keseluruhan prosesnya, kemudian dari mata kuliah basis data nantinya kita akan mencoba untuk melihat dari sisi optimasi bagaimana data tersebut disimpan dan tentu saja dimanfaatkan kembali. Nah, oleh karena itu sangat penting kami rasa bahwa kami para dosen untuk memutuskan mata kuliah basis data dengan RPL 1 ini coba untuk diintegrasikan dalam konteks tugas besarnya. Nah, sebagai contoh misalkan tadi kita sudah lihat pada saat teman-teman mencoba untuk mengartikan kelas diagram yang sudah terbentuk untuk menjadi kode program, atribut-atribut di dalam setiap kelas yang terbentuk sebenarnya adalah data-data yang teman-teman bisa simpan melalui satu perangkat pengelolaan basis data yang independen, yang terpisah. Nah, kemudian dari bentuk pengelolaan data itu sendiri, cukup banyak tantangan yang perlu untuk dipikirkan.
Ya, jadi kalau kita tinjau dari sisi proses, kita mencoba untuk memantapkan kebutuhan dari realitanya, tetapi di sisi lain ada data yang perlu untuk dialirkan sehingga proses itu bisa diwujudkan. Nah, oleh karena itu kita mencoba melihat bagaimana ya, misalkan kalau di dalam basis data, hal utama yang perlu ditekankan adalah bagaimana data itu bisa optimal tersimpan. Nah, materi teman-teman di dalam basis data 1 sebenarnya mencoba untuk mengarahkan ke sana, yaitu bagaimana membentuk IR diagram yang optimal, sehingga nantinya data itu bisa dengan efisien dipanggil, ya, dalam hal ini dilakukan query, dan dimanfaatkan dalam proses. Oke, kita kembali ke slide ya. Teman-teman melihat di dalam slide ini bagaimana misalkan ya, andaikan kita memiliki satu tabel besar, ya kita namakan di sini misalkan tabel dengan nama order, ya tabel order dengan atribut-atribut di dalamnya, ya atau kolom-kolom pembentuk tabel. Nah, salah satu tantangan terbesar dari pengelolaan basis data adalah kenyataan bahwa pada saat kita memiliki sebuah tabel, ada kemungkinan bagian data tertentu itu tidak terisi. Imbasnya apa? Nah, imbasnya ini akan bisa menjadi suatu pemborosan di dalam ruang memori pada saat program dieksekusi, dan juga tentu saja di dalam ruang penyimpanan basis data itu tersendiri. Ya, sehingga inilah yang kita perlu pastikan bisa dioptimalkan. Ya, jadi adanya kolom-kolom yang kosong seperti ini, ruang-ruang kosong penyimpanan, dan adanya redundansi data, yang arti data itu bisa berulang. Nah, ini yang kita coba optimalkan. Jadi bagaimana supaya data tidak berulang, sekaligus juga perulangan data yang ada ini akan bisa mengurangi, ya, jika kita hilangkan ya si data yang berulang ini untuk mengurangi ruang kosong yang tercipta, ya ruang kosong yang ada. Nah, inilah yang dinamakan dengan optimasi perancangan basis data. Langkah pertama untuk bisa menghilangkan ruang-ruang penyimpanan yang kosong sebagaimana kita lihat di slide sebelumnya adalah kita mencoba untuk membuat tabel dengan lebih spesifik, ya, yang artinya kita memisahkan tabel yang satu besar tadi menjadi dua tabel yang berelasi. Ya, dalam hal ini pasti relasinya adalah many to many. Ya, dan dengan demikian maka redundansi data kita itu nantinya akan berkurang, ya. Ruang penyimpanan pun akan berkurang, tetapi masih ada kemungkinan bahwa redundansi terjadi. Ya, jadi setiap kali ada redundansi seperti contohnya misalkan di dalam contoh kita ini ya ada data-data yang masih berulang, maka kita akan membutuhkan langkah normalisasi yang selanjutnya. Ya, paling tidak kalau di dalam pembuatan IR diagram ada 3 macam bentuk normalisasi. Ya, normalisasi yang pertama di sini adalah kita mencoba untuk memisahkan tabel kita berdasarkan ruang kosong yang terjadi tadi. Bentuk normalisasi yang kedua dan juga ketiga bisa kita lihat contohnya di dalam slide ini. Ya, jadi bagaimana tadi misalkan ya, kita sudah memisahkan order dengan product order. Ya, tetapi ternyata masih ada data yang berulang. Ya, dalam konteks ini di dalam product order tentu ada produk-produk yang mungkin berulang. Maka untuk produk itu sendiri bisa kita jadikan sebagai satu tabel terpisah. Ya, jadi yang tadinya ya produk order dengan produk adalah satu tabel besar ya, ditambahkan dengan customer sebetulnya, ini akan bisa menjadi tabel yang dipisahkan dengan catatan sehingga data yang ada tidak redundan. Tidak ada data yang berulang di dalam salah satu tabel. Jika ada data yang berulang, maka perlu dilakukan tahap normalisasi berikutnya. Ya, simpelnya seperti itu. Tetapi tentu saja ada persyaratan-persyaratan khusus pada saat suatu proses normalisasi dilakukan. Nah, contoh normalisasi ketiga di sini adalah pembentukan tabel untuk perhitungan pajak misalnya. Ya, di mana untuk setiap order ya
Katakan ada bentuk pajak yang berbeda-beda di suatu lokasi, ya, sehingga supaya tidak berulang bentuk perhitungannya, maka kita bisa uraikan bentuk perhitungan tersebut sebagai tabel yang terpisah. Ya, nah, 3 tahapan normalisasi inilah yang menjadi fokus di dalam perkuliahan basis data yang teman-teman juga jalankan di semester ini. Dan hasil dari normalisasi, yaitu tabel yang nantinya diimplementasikan, tentu saja akan berisi data-data yang dibutuhkan untuk sebuah proses. Nah, proses itulah yang teman-teman rancang dalam mata kuliah RPL. Jika kita simpulkan, maka di dalam tahapan normalisasi ada hal-hal general, ya, bentuk-bentuk umum yang teman-teman bisa lihat di dalam slide ini. Ya, jadi langkah pertama tentu saja kalau kita melihat sebuah tabel dan di dalam tabel tersebut ada data yang berulang, maka teman-teman bisa melakukan normalisasi pertama, ya, dengan membuang tabel yang atribut atau kolom yang berulang tadi, ya, sebagai satu tabel terpisah. Ya, kemudian dilihat kembali, apakah ada primary key yang muncul lebih dari sekali di dalam salah satu tabelnya. Jika iya, maka teman-teman memiliki partial dependency, dan partial dependency inilah yang akan perlu dinormalisasi kembali sehingga teman-teman menghasilkan tabel baru, ya, yang berelasi tentu saja dengan tabel yang dipisahkan tadi. Baik, nah kemudian di tahap ketiga normalisasi, nah di sini diistilahkan, ya, seandainya terdapat transitive dependency, ya, yang artinya ada sebagian dari dependensi yang berpengaruh, ya, terhadap katakan data yang juga berulang di tabel yang sudah terbentuk, maka teman-teman di dalamnya bisa membuat lagi tabel yang baru sehingga semuanya menjadi unik. Ya, jadi kuncinya pada saat teman-teman menghasilkan tabel terakhir, ya, hasil normalisasi, ya, tabel-tabel terakhir tersebut tidak lagi terdapat data-data yang berulang, maka proses normalisasi bisa dikatakan selesai. Ya, inilah yang sebagai pegangan yang teman-teman bisa jadikan sebagai acuan, tetapi tentu saja tetap ada hal-hal detail yang teman-teman bisa perhatikan di dalam perkuliahan basis data tentang persyaratan terjadinya normalisasi ini. Baiklah, untuk menutup sesi ke-10 kita ini, saya mengingatkan teman-teman agar bisa menyelesaikan proposal tugas besarnya untuk kita bahas secara singkat masing-masing kelompok di pertemuan ke-11 mendatang. Ya, jadi sekaligus mengumpulkan, sekaligus juga menyampaikan apa yang sudah dijadikan sebagai topiknya. Nah, yang nanti teman-teman bisa kumpulkan sebagai proposal, teman-teman bisa lihat bagiannya di sini ada 5 hal. Yang pertama adalah deskripsi tentang proyek itu sendiri. Kemudian persyaratan perangkat lunaknya, requirements, sesuai dengan user yang ada di dalam sistem. Kemudian teman-teman mencoba untuk mulai menampilkan rancangan awal use case-nya, activity, serta terakhir teman-teman menyampaikan alternatif bagaimana proses dan juga basis data yang nantinya dirancang di mata kuliah basis data 1 bisa coba diimplementasikan. Ya, silakan nanti teman-teman bisa menggunakan entah berupa aplikasi web, mobile, ataupun desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman yang teman-teman kuasai. Saya sampaikan juga di dalam pertemuan ini, ya, langkah kita, target kita sampai dengan nanti akhir semester. Ya, teman-teman bisa perhatikan minggu depan, minggu 11, kemudian minggu 12 dan 13, setelah itu kita ada libur Natal dan Tahun Baru. Teman-teman bisa melihat bagaimana rancangan jadwal pertemuan kita dan pengambilan nilai yang akan kita lakukan sampai dengan nanti tahap ujian akhir semester. Untuk struktur laporan, kami para dosen di mata kuliah RPL 1 dan Basdat 1 juga sudah merancang strukturnya, dan teman-teman bisa perhatikan
yang diberikan garis atau dengan warna biru ini adalah hal-hal yang akan menjadi titik fokus penilaian pada mata kuliah RPL 1. Ya. Sedangkan nantinya di mata kuliah BASDA, teman-teman bisa melihat bagaimana teman-teman melakukan perancangan IR diagram termasuk normalisasinya, serta bagaimana transformasi dilakukan, ya, implementasi basis datanya dalam hal ini, dan tentu saja nanti akan ada penilaian yang sifatnya bersama, ya, untuk bisa melihat peran dari basis data yang digunakan di dalam kode program. Nah, di sini teman-teman diharapkan bisa mengimplementasikan 5 fitur utama dari proses yang teman-teman sudah rancang dengan melibatkan minimal adanya 3 kelas dan 2 aktor dari sistem yang dirancang tersebut. Dan ingat juga bahwa diharapkan setiap fitur itu nantinya ada 2 query yang diimplementasikan. Ya, sehingga ada koneksi di sini antara bagaimana kode program dibuat dan bagaimana data melalui pemanfaatan sistem basis data itu bisa diambil, ya, disimpan, atau dengan kata lain dilakukan pengolahan data. Nah, di sini saya sampaikan juga ya bagaimana misalkan contoh bagaimana PHP berbasis Object Oriented Programming bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah aplikasi web. Teman-teman bisa melihat tutorial ringkasnya misalkan melalui channel YouTube yang teman-teman bisa klik langsung dari slide ini. Ya. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ingat, bukan hanya PHP yang bisa dimanfaatkan, bisa juga memanfaatkan Python, ya, ataupun bahasa pemrograman lain, sekiranya teman-teman berkenan untuk mencoba mempelajarinya. Ya, memang teman-teman belum mengambil mata kuliah pemrograman objek oriented, tetapi teman-teman bisa mencoba karena cukup banyak tutorial, cukup banyak panduan yang bisa dimanfaatkan, dan ini saya rasa menjadi modal dasar yang sangat baik ya agar teman-teman nantinya bisa dengan mudah menyelesaikan mata kuliah pemrograman berorientasi objek, serta sebagai pemanasan untuk mencoba melakukan kerja praktek ataupun misalnya teman-teman mau magang, maka diperlukan adanya kemampuan untuk belajar sendiri juga. Ya, jadi belajar mandiri dengan menggunakan tutorial yang tersedia dengan banyaknya di internet. Baik, terima kasih untuk perhatian rekan-rekan. Saya rasa penjelasan saya di dalam sesi yang ke-10 ini bisa diakhiri sampai di slide ini. Dan semoga pembahasan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman, bisa memberikan ide untuk coba merealisasikan sistem yang teman-teman rancang dalam bentuk yang berupa prototipe nantinya di akhir semester. Ya, baik, kita akan bertemu kembali di sesi kita yang berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya dan salam sehat selalu.